Firman Tuhan sama-sama di Wahyu pasal yang ke-20. Lebih daripada bicara tentang neraka, sekalipun judul tema hari ini adalah neraka itu nyata, saya ingin kita semua fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan fokus ke neraka yang membuat kita bisa diselamatkan, tapi fokus ke Tuhan. Dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua Malaysian datang kepadanya sekarang. Tapi kita perlu tahu juga tentang neraka. Kalau kita tidak tahu, kita diselamatkan dari apa, kita tidak akan pernah mengerti betapa besarnya anugerah yang kita terima. It's very important for you and I to know what we've been saved from, to understand how great God's grace is upon our lives. Karena itu saya mau bicara tentang neraka dari firman Allah sebelum dari pengalaman saya. Karena otoritas orang percaya bukan pada pengalaman orang lain, tetapi pada apa kata Alkitab. Neraka itu ada, surga itu ada. Dan demikian juga hari ini saya percaya kita harus mengambil keputusan. Mari kita baca firman Tuhan di Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang 15. Saya bacakan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Perhatikan ayat 11. Disinggung di sini ada suatu tahta putih yang besar dan Yesus duduk di atasnya. Ini belum terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini akan terjadi nanti setelah Yesus datang kembali seperti yang ia janjikan. Ia akan datang setiap saat yang kita tidak duga. Lalu dari hadapannya akan lenyap bumi dan langit yang orang-orang seringkali katakan itu adalah kiamat. Tapi definisi orang Kristen anak Tuhan tentang kiamat berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia artinya destruction of the world atau World War III atau Perang Dunia Ketiga atau kehancuran bumi, global warming, memanasnya global ini atau sebuah bencana alam. Tapi bagi anak-anak Tuhan itu artinya keselamatan atau kedatangan Yesus kedua kali. Tapi tidak semua orang yang diselamatkan. Itu sebuah peringatan. Karena dikatakan di sini dari hadapannya lenyap bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu kita lihat ayat 12 dikatakan dan aku melihat. Di sini adalah Rasul Yohanes seorang nabi perjanjian baru yang melihat akhirat. Dia melihat orang-orang mati. Orang mati kan seharusnya di kuburan. Orang mati yang sudah dibakar di dalam agama kepercayaan tertentu kan jadi abu. Tetapi mengapa kok dia melihat orang-orang mati? Lihat lagi, besar dan kecil. Jadi orang dewasa maupun anak-anak kecil. Setiap orang hidup akan suatu hari diperhadapkan dengan penghakiman. Berdiri di depan tahta itu. Ayat ini kan terdengar aneh sekali karena Rasul Yohanes mendapat penglihatan di akhir zaman melihat orang-orang mati berdiri di depan tahta itu. Apa yang terjadi kalau kita melihat orang mati sekarang tiba-tiba berdiri? Kita semua akan lari, bukan? Ternyata dari sini kita pelajari sesuatu bahwa manusia itu hanya bisa meninggal dunia. Kita nggak bisa mati sungguhan. Kita hanya meninggalkan tubuh kita ke kekekalan. Entah ke sorga atau neraka, nah itu dia. Yang bisa mati, benar-benar mati, bukan hanya meninggal dunia, hanya hewan dan tanaman. Karena mereka tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, tidak ada roh di dalam diri mereka, paling hanya ada jiwa. Karena itu seekor anjing bisa berbelas kasihan dengan anaknya, seekor singa juga. Tapi mereka tidak bisa menyembah Allah. Mereka mati ya sudah, debu kembali kepada debu,
tanah kembali kepada tanah. Tapi manusia hanya meninggal dunia. Ternyata suatu hari orang mati pun akan berdiri. Berarti mereka lebih hidup saat mereka mati daripada ketika mereka hidup di dalam dunia. Ini yang dikatakan firman Allah. Tahukah Anda tidak akan pernah bisa mati? Karena Anda adalah roh yang diciptakan oleh Tuhan. Tubuh badanmu itu hanyalah packaging atau hanyalah luaran atau kemahnya saja. Berarti kita akan hidup selama-lamanya. Di sorga atau di neraka, nah itu dia yang saya mau bicarakan. Lalu dikatakan di ayat 12, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tuhan punya kitab-kitab. Dia mencatat segala sesuatu yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Tahukah Anda, tidak akan ada sesuatu apapun yang luput dari perhatian Tuhan. Tak ada dosa yang tersembunyi dalam kehidupan manusia. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kita. Lalu dikatakan ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Di sini nggak hanya ada kata mati, tapi ada kata maut. Lalu ada kata kerajaan maut. Lalu ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dari sini kita tahu ada kata mati, maut, kerajaan maut, dan lautan api. Siapa yang masuk ke lautan api pada akhirnya? Lihat ayat 15, bukan hanya iblis, Lucifer, dan setan saja, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh sepertiga malaikat di sorga, dan setiap orang, ini manusia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Perhatikan saya Bapak Ibu, ada kata mati. Setiap kita pasti akan mati. Ini kabar buruknya dulu saya beritahu ya. Kepada orang-orang yang ada di kanan kiri Anda, coba bisa katakan seperti ini, maaf saya harus beritahu kabar buruknya, Anda pasti akan mati seperti saya. Katakan begitu. Tapi tidak harus jadi kabar buruk. Karena ada kabar baiknya, Injil adalah kabar baik, katakan amin. Kabar buruknya kita semua akan mati. Tapi nggak semua kita akan mengalami maut. Bedanya apa mati sama maut? Mati hanya meninggal dunia. Tapi bagi orang yang dosanya sudah diampuni, bagi orang yang sudah memiliki Yesus di dalam hidupnya, yaitu keselamatan jiwa, dia tidak mengalami maut, tapi dia mengalami keselamatan. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Maut adalah orang yang mati tanpa dosanya diampuni. Maut adalah orang yang binasa. Maut adalah orang yang mati tanpa Yesus di dalam hidupnya. Atau orang-orang yang hanya pura-pura ikut Yesus alias munafik. Yang tidak pernah sungguh-sungguh menyembah Yesus. Yang hanya mengaku dengan mulutnya. Mana bisa hanya mulut di bibirnya yang masuk ke sorga. Orang itu pasti dilemparkan ke neraka. Kalau kami di Indonesia ada pepatah. Julukan bagi orang-orang Kristen seperti ini adalah Kristen KTP. KTP adalah kartu identitas kami. Di Malaysia namanya apa ya? KTP itu kartu tanda penduduk. Di sini apa? Nah di dalam KTP kami, kartu tanda penduduk kami selalu ada tulisan agama lalu ditulis Kristen. Dia cuman Kristen di kartu itu saja. Tapi hidupnya tidak. Kristen seperti ini juga tidak akan selamat. Karena Yesus pernah berkata bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, maut adalah bagi orang yang matinya tidak kenal Yesus atau menolak Yesus. Entah karena dia punya agama kepercayaan sendiri atau dia ateis atau apa, pokoknya nggak punya Yesus, titik. Atau orang yang pura-pura mengikut Yesus. Itu maut. Nah, kerajaan maut adalah tempat menyimpan orang-orang yang mati ini, yang masuk ke dalam maut ini dari sejak Adam dan Hawa sampai tahta putih Wahyu 20 ayat 11 tadi. Di mana ya tetangga saya yang bulan lalu meninggal dunia?
Dan dia seumur hidup tidak pernah mau kenal Yesus. Tidak pernah mau bertobat dan memberi dirinya dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38 itu. Tidak pernah mau sungguh-sungguh mengakui Yesus di depan manusia sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Kemana dia berada, kita jangan menghakimi. Tapi kalau menurut firman Tuhan dikatakan orang yang mati seperti itu, di luar Tuhan, dia binasa. Di mana mereka disimpan? Di kerajaan maut. Di mana setiap koruptor, penjahat-penjahat atau orang-orang yang munafik hanya menunjukkan kesalehan yang semu, tapi hidupnya, hatinya busuk. Seperti kuburan yang dicat putih dalamnya tulang belulang. Kemana mereka pergi kalau mereka meninggal dunia minggu lalu? Mereka di kerajaan maut. Nah, kerajaan maut ini yang saya lihat 17 tahun yang lalu. Dalam sebuah penglihatan melihat neraka. Di dalam kerajaan maut, iblis masih bebas bersinggasana. Inilah ayat yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau setan itu meninggalkan sebuah rumah alias suatu kehidupan, dia akan mengembara. Lalu dia bosan akan kembali cari rumah, dan rumah yang lama kalau masih tersapu bersih alias tidak terisi dengan firman, maka dia akan kembali membawa 7 kawannya yang lebih jahat, 7 roh tersebut. Sehingga total 8 masuk ke dalam dirinya. Lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Kemana mereka mengembara? Alkitab mengatakan tempat tandus. Salah satu tempat di mana iblis masih merajalela. Dia masih bisa jadi raja, yaitu sebuah kerajaan yang namanya kerajaan maut. Tentunya dalam kerajaan maut, Yesus bukanlah raja di dalamnya. Yesus tidak tinggal di sana. Yesus itu raja di atas segala raja. Semua raja maut, raja yang buruk, raja yang jahat, semuanya juga tunduk menjilat di bawah kakinya. Tapi Yesus bukan raja di raja maut itu, tapi Lucifer atau setan, saudara. Disinilah tempat mereka disimpan. Ini yang saya lihat. Yang saya tidak bisa lihat atau mendekatinya karena terlalu panas. Dan tempat itu adalah penuh murka Allah seperti anggur tanpa campuran. Adalah yang dikatakan di ayat berikutnya, lautan api. Itulah kematian kedua. Hingga hari ini, sebelum Yesus datang kembali atau berdirinya tahta putih, belum ada satu pun orang dilempar ke sana. Baik Lucifer, roh-roh jahat, sepertiga malaikat yang jatuh yang dikatakan dalam Alkitab itu. Ataupun manusia dari sejak Adam dan Hawa. Tak satu pun sudah dilempar ke sana sebelum tahta putih didirikan. Yesus datang kembali. Karena hanya Tuhan yang sanggup melemparkan. Baik jiwa, tubuh orang itu seutuh masuk ke dalam lautan api itu. Nah, itu yang saya tidak lihat. Saya hanya lihat dari jauh 17 tahun yang lalu. Saya hanya melihat kejadian-kejadian dari orang-orang atau jiwa-jiwa yang terhilang di sana yang mendekati saja. Bahkan tidak dekat, sedikit dekat aja apa yang terjadi, itu yang saya saksikan. Dan di lautan api, suatu hari iblis tidak akan menyiksa siapa-siapa. Sebab dialah yang paling disiksa nantinya. Kuasa roh-roh jahat tersebut tidak akan bisa melukai siapa-siapa, mengolok siapa-siapa. Tidak bisa untuk menyiksa satupun jiwa. Karena mereka sendiri, roh-roh jahat itu, kuasa gelap itu, yaitu setan Lucifer itu, mereka yang akan tersiksa dulu dalam lautan api selama-lamanya. Tapi di kerajaan maut, lah namanya itu kerajaannya, dia masih merajalela. Itu yang saya lihat. Mengapa 17 tahun lalu saya melihat iblis menyiksa jiwa-jiwa yang malang itu. Paham ya Bapak Ibu? Ada maut, ada kerajaan maut. Kira-kira di mana Korah, Datan, Abiram? Di mana mereka berada? Sudah di lautan apikah Yudas Iskariot itu? Belum. Mereka semua masih berjubel-jubel, masih berdesak-desakan di kerajaan maut yang penuh dengan orang seperti lagu sekolah minggu yang berkata begini, di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar menuju api, jiwamu mati, tapi yang sempit, keselamatan hidupmu, jiwamu berglori. Bapak Ibu Saudara, kerajaan maut itu sesak dengan orang. Karena lebih banyak orang binasa daripada diselamatkan. Karena lebih banyak orang berdosa daripada yang bertobat. Saya akan sampaikan kepada Anda kesaksian apa yang saya lihat di kerajaan maut itu 17 tahun lalu. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita buka terlebih dahulu di Matius pasal 25.
Matius pasal 5 ayat 21 sampai 30. Supaya Anda mengerti kebenaran firman tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata dalam versi akhirat, bukan pembalasan dendam. Di ayat 21 dari pasal 5 Matius ini dikatakan, ini perkataan Yesus sendiri. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, tut, sensor. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir. Zaman ini nggak bicara begitu, versi Hollywood. Ada kata-kata sumpah serapah. Siapa yang menyumpah serapai sesamanya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan peringatkan dosa amarah. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah atau pelayanan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Mungkin ada sesuatu yang kau ambil dari dirinya atau perlakuanmu yang kurang adil terhadap dia. Tinggalkan persembahanmu itu, tinggalkan pelayananmu itu di depan mezbah. Pergi berdamai dulu dengan saudaramu, sebab yang Tuhan inginkan bukan Anda melayani di gereja, tapi Anda melayani Tuhan dengan hidup Anda dan hidup saya. Lalu kembalilah, baru mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, alias jangan kepahitan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Supaya jangan karena dosamu itu, engkau akan diserahkan ke neraka nantinya. Kepahitan bisa membawa kita ke sana. Karena Yesus berkata lewat Rasul Yohanes pula, inilah tandanya orang yang sudah dipindah dari gelap dari ke terang. Inilah tanda, inilah bukti anak-anak terang. Mereka mengasihi sesama mereka. Hakim itu akan menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dalam bahasa aslinya akan menyerahkan engkau pada algojo-algojonya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara yang penuh siksa tentunya. Algojo di sini kuasa gelap. Nggak mungkin malaikat terang suka menyiksa orang. Tahukah Anda, Tuhan bukan senang melempar kita ke kerajaan maut untuk kita disiksa sama setan. Sebab setan itu sendiri adalah makhluk yang akan disiksa selama-lamanya. Tapi kalau Anda dan saya, karena alasan dosa, kita melayani kehendak bapa dusta, yaitu setan, bukan Tuhan. Maka jangan heran ketika engkau meninggal dunia, jiwamu tidak ikut Yesus, jalan hidup dan kebenaran. Tapi menjadi milik Tuhanmu, sebab engkau tidak bisa melayani Tuhan dan setan. Engkau tidak bisa melayani Tuhan dan mamon. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan memberi kita kepastian, tenang. Seperti dia berkata pada muridnya di Yohanes 14, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Di mana aku tinggal kamu berada di sana, aku mempersiapkan rumah, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau kita ikut Tuhan itu enak, waktu kita mati meninggal dunia, yang jemput adalah tangan berlubang paku. Jangan kaget kalau Anda mati, saya mati suatu hari cepat lambat nih, kalau Tuhan belum datang kembali. Tour guide kita ketika kita buka mata di sebelah sana, tutup di sebelah sini, 2 detik kemudian buka di sebelah sana. Yang mengulurkan tangan, jangan heran, yaitu tangan berlubang paku. Tapi kalau Anda di sini hidup bagi dosa, maka mati bukan keuntungan, karena hidup bagi Kristuslah mati itu keuntungan. Tapi kalau Anda hidup bagi setan, mati adalah kengerian. Sebab yang membuka mata, waktu Anda membuka mata di sebelah sana, yang tangkap Anda bukan tangan berlubang paku, tapi tangan yang akan memakumu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, sesuai dengan dosamu, kau akan dilukai di sana. Ini sebelum lautan api loh ya. Lautan api nanti tidak ada yang melukai siapa-siapa, semua akan dibakar hidup-hidup dengan belerang murka di hadapan Tuhan. Yang pertama-tama tentunya setan, tapi sekarang, kalau ada orang mengira kerajaan maut lebih enak daripada, lautan api lebih enak daripada kerajaan maut, salah. Itu sama dengan luput dari mulut buaya masuk ke mulut serigala, ke singa. Hukuman adalah hukuman, kekal adalah kekal. Sekali Anda menginjakkan kaki di balik gerbang pintu maut itu, tak akan pernah Anda bisa kembali. Saya bisa kembali karena saya tidak ke situ 17 tahun lalu. Roh saya ke sana. Bukan karena dosa saya, karena dosa saya sudah ditebus, tapi karena dosamu. Yang hari ini kepadamu aku memberitakan Injil ini, karena dosamu.
2 hari ini saya menangis sejadi-jadinya di kamar saya sampai gak ada air mata lagi ya. Karena saya merasakan ada banyak sekali dosa di antara kita. Tak terkecuali saya bukan orang yang sok suci. Waktu saya masuk hadirat Tuhan kemarin di kamar saya hari ini, saya akui dosa saya dulu. Tapi saya bukan lagi orang binasa. Tapi saya sekarang sebagai imam bagi Anda. Saya harus masuk dulu untuk membawa berita. Tapi ini berita baiknya. Kalau Anda bertobat hari ini, ada jalan. Yesus adalah jalan keselamatan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.